Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah riset operasi. Kali ini saya akan membahas tentang metode penugasan bab 7 di bukunya Pak Andi Wijaya, terbitan tahun 2013 dengan judul Pengantar Riset Operasi, terbitan Mitra Wacana Media Jakarta. Suatu perusahaan pasti melakukan kegiatan operasional ya, di mana kegiatan operasional itu pasti membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya itu apa aja? Ada seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan modal. Nah, sayangnya sumber daya yang dimiliki perusahaan itu terbatas jumlahnya. Maka, untuk mengatasi kendala seperti ini, digunakan ilmu yang namanya riset operasi. Di mana riset operasi itu adalah ilmu dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisis melalui metode ilmiah pada sumber daya terbatas. Nah, di sini tujuannya riset operasi itu untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil yang optimal itu apa? Hasil optimal adalah hasil yang disesuaikan dari tujuan awal perusahaan tersebut. Bisa seperti bentuknya keuntungan yang maksimal dari pendapatan ataupun dari penjualan. Bisa juga bentuknya dalam biaya yang minimal dari sisi waktu, upah, biaya produksi. Oke, itu latar belakangnya ya, saya review kembali. Kemudian untuk materi riset operasi kelas B1 ya, semester 6 Unsera, saya ingatkan lagi, saya akan mengajarkan metode matematik linear programming di mana ada metode grafik dan metode penugasan. Nah, kalau metode grafik sudah kita pelajari, sekarang kita ke metode penugasan. Metode penugasan adalah bagian dari linear programming ya, yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada pekerja tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Seperti yang tadi yang dijelaskan, hasil yang optimal itu bisa biayanya minimal, keuntungan maksimal, waktu minimal. Oke, dalam metode penugasan menggunakan alat analisis dengan pendekatan Hungarian ya, yang bersifat saling meniadakan. Nanti saya akan jelaskan apa itu Hungarian. Kemudian artinya apabila seseorang telah mengerjakan satu pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang lain, seperti itu. Di mana satu orang sama dengan satu pekerjaan, atau satu pekerjaan sama dengan satu orang, seperti itu. Untuk pengerjaan metode penugasan, itu membutuhkan yang namanya tabel penugasan. Kemudian, syarat hasil optimum dari metode penugasan ini bisa dilihat dari jumlah baris, di mana jumlah baris itu mewakili pekerjaan harus sama dengan jumlah kolom, yang dimana jumlah kolom ini mewakili pekerja. Dan pada metode penugasan ini ada dua kasus, sama seperti metode grafik. Ada kasus maksimasi, ada kasus minimasi. Untuk alur pengerjaan pada metode penugasan, kalian bisa buka halaman 157 ya. Di situ ada skema alur metode penugasan. Yang mau saya titik beratkan ya, yang perlu diperhatikan, kan tadi metode penugasan ada dua kasus maksimasi dan kasus minimasi. Nah, di slide sudah saya tandain jika kasusnya minimasi itu
langsung ke yang warna kuning, mencari angka terkecil pada masing-masing baris. Tapi kalau kasusnya maksimasi, itu ke yang garis warna hijau ya yang saya tandai, mencari angka terbesar pada masing-masing baris. Jadi berbeda perlakuannya untuk kasus minimasi dan kasus maksimasi. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di awal alurnya saja, seperti itu. Tapi seterusnya itu alurnya sama dalam hal pengerjaannya. Baik, untuk lebih memahami metode penugasan, kita lanjut ke contoh soal. Kalian bisa buka bukunya halaman 172 nomor 1 ya. Di buku itu adalah soal. Jadi saya buat contoh soal. Untuk 1A itu karena di buku tidak ada A, B, C-nya, jadi yang A itu yang paling pertama. Di situ ada kasus minimasi, di mana sudah ada tabel penugasan, di mana ada pekerjaannya disimbolkan A, B, C, pekerjaannya 1, 2, 3. Dan di tabel yang tidak berwarna ini, itu adalah nilai-nilai dari kasus ini. Lalu, tahapan pertama untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus identifikasi apakah kasusnya minimasi atau maksimasi. Karena sudah di soal ada tulisan minimasi, berarti kasusnya minimasi dan kita harus mengerjakan tahapannya sesuai dengan alur minimasi. Kemudian nomor 2, mencari angka terkecil pada masing-masing garis. Karena kasusnya minimasi, kita harus mencari angka terkecil. Perlu diingat, baris itu bentuknya horizontal. Jadi, kita lihat di garis itu, angka paling terkecil itu yang mana? Garis untuk pekerja pertama didapatkan angka terkecilnya 4. Saya lingkari dengan lingkaran warna biru tua. Kemudian, untuk pekerja 2, angka terkecilnya adalah 12. Untuk pekerja 3, angka terkecilnya adalah 28. Kemudian lanjut ke nomor 3 dengan pendekatan metode Hungarian, setiap angka pada baris harus dikurangi dengan angka terkecil. Jadi, lihat lagi pada baris pekerja 1, itu awalnya angka 4 dilingkari, harus dikurangi dengan angka 4 tersebut. Jadi, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Kemudian yang B, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kita fokus masih di baris pertama ya. Kemudian yang C, 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Oke, kita lihat ke baris kedua. Baris kedua, 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 36 dikurangi 12 sama dengan 24. 32 dikurangi 12 sama dengan 20. Kemudian baris ketiga untuk pekerja 3 yang paling terkecil 28 ya, berarti 32 kurangi 28 sama dengan 4. Kemudian 32 kurangi 28 sama dengan 4, kemudian 28 kurangi 28 sama dengan 0. Jadi tahapannya seperti ini. Lalu lanjut ke slide selanjutnya, nomor 4, langkah keempat, mencari angka terkecil pada masing-masing kolom. Ingat, tadi baris, sekarang kolom. Kolom berarti kolom A, kolom B, kolom C. Di situ pada kolom A cari angka terkecil. Angka terkecilnya adalah 0 ya. Kemudian kolom B angka terkecilnya adalah 4. Kolom C angka terkecilnya adalah 0 juga. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima, dengan pendekatan metode Hungarian, setiap angka pada kolom dikurangi angka. Oke, lihat. Kolom A, angka terkecilnya 0, berarti tidak ada perubahan ya di kolom A. Kemudian yang di kolom B, angka terkecilnya adalah 4, berarti yang kolom B itu yang 8 kurangi 4 sama dengan 4, kemudian 24 kurangi 4 sama dengan 20, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Lanjut ke kolom C. Di kolom C itu yang paling terkecil angkanya 0, berarti tidak ada perubahan di
kolom C. Langkah selanjutnya, langkah ke-6, membuat garis buatan pada masing-masing baris atau kolom, di mana garis buatan bisa dibuat dengan melewati angka 0 terbanyak pada garis atau kolom. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis yang lain. Oke, kita lihat dari kolom dulu. Misalnya di kolom itu ada nggak sih nilai 0 yang terbanyak? Oh, ternyata ada di kolom A. Buat garis. Kemudian di kolom yang lainnya sudah tidak ada 0 yang terbanyak. Kemudian kita lihat lagi di baris. Di baris ada nggak sih nilai 0 yang terbanyak? Oh, ada 0 terbanyak, ada 2. Dibuat garis. Kemudian kita mau buat garis lagi, sudah tidak bisa karena sudah tidak ada nilai 0 yang bebas, yang tidak kena garis. Seperti itu. Dimana harusnya kalau mau mendapatkan hasil optimal itu jumlah baris buatan itu harus sama dengan jumlah baris atau kolom. Kita lihat jumlah baris atau kolomnya ada berapa? Ada 3, berarti untuk optimal jumlah garis buatannya harus 3. Kenyataannya yang kita dapat jumlah garis buatannya hanya 2, berarti ini bisa dikatakan belum optimal. Maka lanjut ke langkah ke-7, mencari angka terkecil di luar garis, lalu kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut, dan tambahkan angka terkecil pada angka yang terletak pada perpotongan garis yang terkena 2 garis. Jadi, di sini bisa kalian lihat angka-angka yang tidak kena garis ya. Di situ ada di kolom B dan di kolom C ada angka 4, 20, 16, 20. Nah, di sini angka-angka tersebut dicari nilai yang paling terkecil. Oh, nilai yang paling terkecil itu adalah 4 yang ada di kolom B. Lalu saya lingkari dengan garis biru tua. Kemudian, angka 4 ini menjadi angka patokan untuk pengerjaan selanjutnya. Kemudian, angka 4 ini harus dikurangi ke nilai-nilai yang ada yang tidak kena baris. Jadi, pada kolom B, 4 jadinya dikurangi 4. Kemudian, masih di kolom B 20 dikurangi 4. Yang kolom C 16 dikurangi 4. Kolom C juga 20 dikurangi 4. Nah, kemudian ada aturan lagi. Angka yang kena perpotongan 2 garis itu harus ditambahkan nilai terkecil. Nah, nilai terkecilnya itu tadi kan 4. Jadi, di sini ada angka yang kena perpotongan garis pada baris ketiga kolom pertama ya, angkanya 4, berarti 4 itu akan ditambahkan 4, seperti itu. Lalu, tahapan selanjutnya ke-8, kita buat eksekusi dan membuat garis buatan kembali pada masing-masing baris atau kolom. Jadi garis buatan diingat lagi, hanya untuk melewati 0 dan pilihlah nilai 0 yang terbanyak pada baris atau kolom. Angka 0 yang terkena baris tidak dapat digunakan untuk membuat garis lagi ya. Nah, di sini kita cari angka 0 yang terbanyak. Oh, kita misalnya mau dari baris dulu. Baris 1 ternyata ada angka 0 yang terbanyak, ada 2. Kita buat garis. Kemudian di baris 3 juga ada angka 0 yang terbanyak, dibuat garis. Kemudian kita lihat cek kolom. Di kolom sudah tidak ada angka 0 bebas dan terbanyak. Baiklah, lanjut kita boleh ngelihat baris atau ngelihat kolom. Kalau di sini saya ngelihat baris lagi, saya pindah ke baris kedua, ada 0 yang bebas. Saya buat garis di situ, 0-nya hanya 1. Oke, di sini bisa dilihat hasilnya ternyata garis buatan sudah sama dengan garis kolom. Sebanyak berapa? 3. 3 garis dan 3 kolom dan 3 baris. Nah, berarti ini bisa dikatakan sudah optimal. Langkah selanjutnya, langkah 9,
mengalokasi para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Gimana caranya? Pilih angka 0 pada pekerja dan pekerjaan. Oke, kita buat tabel lagi. Pekerja 1, 2, dan 3. Pekerjanya apa? Oke, pekerja 1 itu yang ada nolnya itu di kolom A dan di kolom B. Oke, kita tulis dulu A, B. Kemudian pekerja 2 yang ada nolnya hanya di kolom A. Kemudian pekerja 3 yang ada nolnya di kolom B dan di kolom C. Lalu kita lihat dulu yang pekerja dan pekerjaannya satu ya. Jadi pekerja 2 itu sudah pasti mendapatkan pekerjaan A. Kemudian kita lihat pekerja 1. Pekerja 1 kan ada A-nya. A-nya bisa dicoret karena sudah dipakai oleh pekerja 2. Jadi dia dapat pekerjaan B. Kemudian pekerja 3 itu mendapatkan pekerjaan C. Seperti itu. Tadi kita sudah mengerjakan untuk kasus minimasi ya. Sekarang kita coba untuk kasus maksimasi dengan soal yang sama. Dengan tabel penugasan yang sama. Kita mau mencari apa perbedaan dengan pengerjaan kasus minimasi yang sudah dikerjakan sebelumnya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita identifikasi lagi kasusnya seperti apa, kasusnya maksimasi. Kemudian lanjut ke tahapan kedua. Nah, kalau kasus maksimasi, langkah pertamanya harus mencari angka terbesar pada masing-masing baris, ya. Bedanya yang sebelumnya itu angka terkecil, tapi kalau kasus maksimasi itu harus angka terbesar. Oke, lihat baris yang pertama. Itu angka terbesarnya 20. Saya bundarkan, saya lingkari dengan warna coklat ya, coklat tua. Kemudian baris kedua itu angka terbesarnya 36. Kemudian baris ketiga angka terbesarnya 32. Kemudian lanjut ke tahap ketiga. Dengan metode Hungarian, angka terbesar dikurangi masing-masing angka pada baris. Lihat lagi baris pertama, itu berarti 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Kemudian yang kolom B, 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Kemudian yang kolom C, 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Lanjut lihat baris kedua. Jadi 36 dikurangi 12, 24. Kemudian 36 kurangi 0 tetap 0. Kemudian 36 kurangi 32 sama dengan 4. Baris ketiga dilihat lagi. 32 kurangi 32, 0. 32 kurangi 32, 0. Kemudian 32 dikurangi 28 sama dengan 4. Untuk tahap ketiga seperti ini ya. Kemudian lanjut ke tahap keempat. Sama seperti kasus sebelumnya, mencari angka terkecil pada masing-masing kolom. Kita lihat kolom A angka terkecilnya 0, kolom B angka terkecilnya 0, kolom C angka terkecilnya 0. Lanjut lagi ke tahapan kelima, dengan pendekatan metode Hungarian, setiap angka pada kolom dikurangi angka terkecil. Karena setiap kolom itu angka terkecilnya 0, berarti sesuatu dikurangi 0, tidak ada perubahan. Jadi untuk kolom A, kolom B, kolom C, angkanya tidak berubah. Lalu, tahap yang keenam, membuat garis buatan pada masing-masing baris atau kolom. Ingat lagi, garis buatan dibuat dengan melewati angka 0 terbanyak pada baris dan kolom. Angka 0 yang telah terkena garis tidak dapat digunakan untuk membuat garis yang lain. Oke, kita misalnya saya dari kolom dulu. Di kolom A 0-nya 1, kolom B 0-nya 2, kolom C 0-nya 1. Oke, jadi di kolom B itu ada 0-nya yang terbanyak ya. Ada 2, saya buat garis. Kemudian saya buat cari lagi di baris lah. Di baris 1, 0-nya 1, baris 2, 0-nya sudah tidak ada karena sudah kena garis. Di baris ketiga 0-nya 1.
Karena sudah tidak ada yang nolnya 2, berarti bisa membuat garis dengan nol yang free, yang bebas. Oke, saya buat aja di baris 1 garis, di baris 2 buat garis juga. Dimana di situ kan ada nol yang bebas ya, yang tidak kena garis. Terus ternyata hasilnya itu antara garis buatan yang jumlahnya 3 dengan jumlah baris dan kolom juga sama dengan 3. Berarti ini hasilnya sudah optimum. Lalu tahapan selanjutnya, tahapan 7 mengalokasi para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Pilih angka 0 pada pekerjaan dan pekerjanya. Kita buat tabel lagi untuk lebih jelas. Pekerja 1, 2, 3. Pekerjaannya untuk pekerja 1, nolnya di C. Kemudian untuk pekerja 2, nolnya di B. Kemudian untuk pekerja 3, nolnya ada di A dan di B. Karena pekerjaan B udah dimiliki pekerja 2, maka yang ke pekerja 3 B-nya dicoret. Seperti itu. Baik, jadi kalian harus catat dalam materi ini, pada metode penugasan berbeda pengerjaannya antara kasus maksimasi dan kasus minimasi. Perbedaannya hanya di awalnya aja. Jadi kalau untuk kasus minimasi itu mencari nilai terkecil, kalau kasus maksimasi mencari nilai yang terbesar, seperti itu. Untuk kali ini udah selesai materinya, nanti dilanjut lagi minggu depan untuk yang kasus yang berbeda. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.